Baik, definisi dari perilaku kekerasan ini adalah suatu perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik maupun psikologis. Jadi, berdasarkan definisi tersebut, maka perilaku kekerasan dapat dilakukan secara verbal, diarahkan pada diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Jadi, perilaku kekerasan ini juga merupakan suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik kepada diri sendiri maupun orang lain dan lingkungan yang dirasakan sebagai ancaman. Nah, di sini juga ada beberapa respon. Yang pertama itu ada respon adaptif, diantaranya ada asertif, frustasi, dan pasif. Kemudian ada respon maladaptif, yang diantaranya ada agresif dan kekerasan. Kemudian ada beberapa pengertian respon tersebut. Yang pertama itu ada asertif, yang dimana asertif ini adalah kemarahan yang diungkapkan tanpa menyakiti orang lain. Kemudian yang kedua frustasi. Frustasi ini adalah kegagalan mencapai tujuan karena tidak realitas atau terhambat. Kemudian yang ketiga pasif adalah respon klien tidak mampu mengungkapkan perasaan. Dan yang keempat agresif. Agresif ini adalah perilaku destruktif masih terkontrol. Dan yang terakhir kekerasan, yang dimana kekerasan ini adalah perilaku destruktif dan tidak terkontrol. Kemudian di sini ada beberapa faktor predisposisi. Yang pertama itu ada psikologis. Di antaranya ada teori psikoanalitik, kemudian teori pembelajaran. Yang kedua itu ada perilaku yang diterima pada saat melakukan kekerasan sering. Yang ketiga itu ada sosial budaya atau proses globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi informasi memberikan dampak terhadap nilai-nilai sosial dan budaya pada masyarakat. Dan yang terakhir itu ada bioneurologis, yang ketidakseimbangan neurotransmitter turut berperan dalam terjadinya perilaku kekerasan. Selanjutnya masuk pada faktor presipitasi, yang diantaranya ada konsisten. Jadi konsisten ini diantaranya adalah kelemahan fisik, keputusasaan, ketidakberdayaan kehidupan yang penuh dengan agresif, dan masa lalu yang tidak menyenangkan bisa. Kemudian yang kedua ada interaksi, diantaranya ada penghinaan, kekerasan, kehilangan orang, merasa terancam, baik internal dari permasalahan diri klien sendiri maupun eksternal dari lingkungan. Dan yang terakhir itu ada lingkungan, diantaranya pada panas dan padat dan bising. Nah, di sini juga ada tanda dan gejalanya. Yang pertama itu muka merah dan tegang. Yang kedua mata melotot atau pandangan tajam. Kemudian tangan mengepal. Habis itu rahan mengatuk. Kemudian wajah merah dan tegang. Kemudian postur tubuh kaku dan pandangan tajam. Di sini juga ada poin masalahnya. Ada faktor predisposisi dan presipitasi. Coping individu tidak efektif, harga diri rendah, halusinasi, PK, resiko mencederai diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya kita lanjut pada strategis, yang dimana ada yang pertama itu mengkaji perilaku kekerasan dan mengajarkan cara menyalurkan rasa marah. Contohnya tarik nafas dalam. Kemudian yang kedua mengontrol perilaku kekerasan secara fisik. Contohnya pukul bantal. Kemudian mengontrol perilaku kekerasan secara verbal, sosial, atau meminta, menolak, dan mengungkapkan dengan baik. Dan yang terakhir mengontrol perilaku kekerasan secara spiritual. Kemudian yang terakhir itu strategis pelaksanaan keluarga. Yang pertama mengidentifikasi masalah keluarga, jelaskan proses terjadinya perilaku kekerasan dan cara merawat pasien PK, kemudian merawat ke pasien langsung, dan yang terakhir evaluasi kemampuan keluarga dan kemampuan pasien.